Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan merencanakan database untuk katalog buku online di WWF atau Sistem Informasi Katalog Buku Online WWF. Akan dibawakan oleh Handoyo dari javawebmedia.com. Berdasarkan rancangan yang sudah diberikan oleh Mas Rian, maka berikut ini adalah struktur database yang akan dibuat, ya. Nah, nanti kita akan mulai dari buku, data buku, kemudian data user juga, dan kemudian juga data peminjam, kemudian jenisnya dan sebagainya, dan juga data laporan. Maka nanti kita akan mulai buat dengan mengakses localhost. Kalau kita akses phpMyAdmin, oke, kita akan mulai dengan membuat database terlebih dahulu, yaitu database db_perpustakaan. Ini penamaan ini bebas, cuman ini standarisasi dari saya aja. Kalau kalian mau buat dengan nama berbeda juga nggak masalah. Oke, saya mulai dengan database user terlebih dahulu, ya. User nanti kira-kira ada berapa kolom, ya, sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ini dia, ada 9, ya, maka nanti kita tulis 9. Oke. Ya, yang pertama adalah ID user, kemudian nama, user, email dulu lah ya, email, username, password, access level, lalu foto, kemudian keterangan atau tanggal ya, atau konfigurasi dan tanggal. Nah, kemudian kita tipe datanya, ID user itu integer, email varchar, username varchar juga, password varchar, level varchar, foto juga varchar, dan keterangan itu nanti teks saja, tanggalnya timestamp. Nah, ini nanti untuk timestamp ada tanggal, timestamp, lalu sini current, dan satu lagi on update. Oke, nah sekarang length. Nama asumsikan 50, email 255, username 32, password 64. Asumsinya nanti password enkripsi ya. Akses level 20, foto 255. Ya, terus kemudian ID user itu auto increment atau primary ya. Go. Terus username adalah Unix, jadi nggak boleh sama. Oke, go. Jadi perhatikan ID user itu AI auto increment, dan kemudian username adalah Unix. Oke, kalau sudah, maka nanti kira-kira yang boleh kosong mana? Misalkan fotonya dicek nolnya ya. Keterangan juga cek nol, artinya boleh kosong ini. Oke, lalu kita simpan. Oke, tabel user sudah dibuat. Nah, ini struktur tabelnya. Oke, tabel selanjutnya kita mulai dari nih, di sini ada jenis buku ya. Maka nanti jenis buku dan bahasa. Maka nih saran saya kita buat database tersendiri ya. Oke, maka kita buat database, namanya nanti jenis, kolomnya 4 cukup. Nanti ID jenis, terus kode jenis, nama jenis,
terus keterangan. Nah, kita bisa tambah satu lagi, go, di atas ini. Nah, kita tambah di sini tanggal. Oh, sorry, urutan. Tambah lagi satu, tanggal ya. Oke, nah nanti ini kode varchar, nama juga varchar, keterangan teks, urutan integer, tanggal, timestamp. Ini current dan sini on update. Terus oke, integer AI ya, yang ID jenis AI. Oke, go. Nah, terus kemudian untuk apa, kode jenis itu unik, nama jenis juga unik. Oke, nah kode jenis dan nama jenis Unix. Kemudian panjangnya katakanlah ini 20, terus nama jenisnya 50, keterangannya teksnya, keterangan boleh kosong, urutan boleh kosong, artinya nolnya dicek ya. Save. Oke, udah jadi nih jenis. Nah, terus kemudian di sini ada bahasa. Jadi sebuah buku bisa jadi bahasanya banyak ya, maka nanti kita mending dibuat database tersendiri, database bahasa ya. Bahasa 4 aja cukup. Go. ID bahasa, terus kode bahasa, terus nama bahasa, terus kemudian sini tanggal. Varchar, nah nanti tanggal, timestamp. Oke, ini AI. Go. Kode bahasa Unix. Terus kemudian ini juga unik. Oke, ya. Oke, ini kode bahasa 3 biasanya. Nama bahasa 50 saja. Oke, kalau perlu tambahin satu lagi. Urutan. Main juga boleh 0, ya boleh kosong. Oke, kita save. Oke, kita buka bahasa dulu karena ada bagian yang apa, kita move kolom, urutannya kita naikin. Jadi saya ulang, di move kolom, urutan naikin ya. Go. Oke, sudah. Next, database berikutnya yaitu database sini ada rencana link atau tautan ya, maka kita buat link. Oke, 4 cukup. Go. ID link, nama link, terus URL. Oke, terus kemudian tanggal. Di varchar, timestamp, current dan on update, AI. Jadi yang pertama AI 255. Oke, kita simpan. Oke, udah ada 4 tabel. Selanjutnya adalah tabel buku ya, tabel buku. Kita akan buat tabel buku ya, maka nanti atau katalog bisa juga. Oke, kita kasih nama buku aja, buku. Nah, di dalam rencana ini ada 14 field, berarti kita bisa nambah sekitar 17 field ya, 17. Go.
Oke, kita mulai. Mohon maaf ada suara aneh-aneh, ada suara air, ada suara yang kompor. ID jenis, ID bahasa, terus kemudian apa lagi nih, judul, terus pengarang. Saya lebih suka begini, penulis ya. Penulis, lalu subjek, letak, kode, kode buku, penulis buku, judul buku. Habis judul, kode, lalu ada kolasi. Habis kode buku ada kolasi penerbit. Kemudian ada tahun terbit. Nomor seri, terus status buku, tanggal kembali, ringkasan, terus cover buku, tanggal entry sama tanggal aja. Tanggal ini tanggal update nanti ya. Oke, ini timestamp, current dan on update. Oh iya, jenisnya varchar, oh ya, kolasi itu jumlah halaman ya, berarti integer aja. Penerbitnya varchar, tahunnya year. Oke, tahun year. Nomor seri varchar. Ini juga bisa enum. Enum aja. Enum mana enum? Nah, ini dia.
ringkasan teks varchar tanggal entry date time. Oke, penerbit 255, terus nomor seri 50, terus kemudian cover buku 255. Nah, oke, kode buku maka nanti nggak boleh sama ini. Kode buku ini Unix. Oke, kita lewatin dulu aja nih. Oke, kita simpan dulu. Nah, mana yang kira-kira bisa kita set sebagai nomor seri, terus kemudian apalagi yang boleh kosong, ringkasan, cover buku. Nah, ini kita change. Nanti bisa kita ganti statusnya jadi 0. Save. Oke, nah sekarang buku sini. Terus next. Nah, ada berikutnya adalah berita ya. Kita akan ini dulu berita. Ada berapa nih rencananya? Ada sekitar 6 ya. Anggap 7 lah. Go. Berita ini untuk menyimpan pengumuman. ID berita ID user, jadi yang entry siapa, berita, judul berita, keterangan, gambar, status berita. Oke, kita tambah satu lagi. Jadi sini berita nih add satu kolom. Nah, di sini tanggal. Oke. Ini integer, slugnya varchar. Judul varchar, keterangan teks ya. Ini isi deh, bukan keterangan. Gambar varchar. Status berita varchar. Tanggal timestamp aja. Ini non current, lalu sini on update. Ini AI ya. Oke, nah terus kemudian judulnya Unix, jadi nggak boleh sama. Oke, terus gambar boleh kosong ya, kita simpan. Terus ya, lainnya lupa, jadi lainnya harus diisi juga. Ini 255, judul 255, gambar 255, ini 20 saja. Oke, nanti kita simpan, save ya. Oke, sudah. Nah, sekarang anggota. Ada berapa nih anggota? Sembilan, 10 lah ya. Go.
timestamp, current, dan on update. Oke, AI go. Ini status 20. Sorry, enum aja nih ya. Enum, mana enum? Ini dia. Active dan not active aja. Go. Anggota 50, email 255, telepon 50, instansi 50, username 32, password 64. Nah, terus kemudian username ini unik ya. Go. Oke, kita simpan. Oke, nah anggota udah. Anggota perpus ini nanti ya. Dan nanti ada tabel peminjaman. Tabel peminjaman. 8. Asumsikan 8 dulu. Nanti ID buku. Terus kemudian ID peminjaman. ID buku. Terus kemudian ID anggota, ID user, terus tanggal pinjam, terus tanggal kembali, keterangan, terus tanggal. Nanti teks ya. ID buku, nah ini tanggal pinjam nanti adalah date, tanggal kembali juga date, tanggal timestamp, current dan on update. AI go. Oke, udah kita save. Oh iya, lupa status kembaliannya. Peminjaman ini harus ada status pengembalian, karena kalau enggak nanti repot kita. Oke, kita tambahin satu kolom, add satu keterangan. Go. Status kembali. Enum juga sudah, belum, atau hilang. Oke, go. Saya save. Oke, kita set dulu, tunggu status kembali ini kita change dulu. Defaultnya belum harusnya, bukan sudah. Edit dulu. Ini belum dulu harusnya. Sudah. Go. Save lagi. Terus kemudian di data buku kita kayaknya juga harus nambahin satu jumlah bukunya berapa ya. Kita akan tambahin setelah cover buku ya, jumlah buku. Kalau nanti fisik pasti ada jumlahnya, judul tersebut ada berapa buku gitu. Oke,
itu hari ini untuk perencanaan database kita. Jadi perencanaan database untuk sistem informasi katalog buku online oleh Handoyo dari javamedia.com. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.